Mas seperti tadi Gerd Wider bilang, Israel ini adalah batas grance-nya, ya, the last grance dari Islam ini. Begitu Israel tumbang, seluruh dunia diislamkan. Begitu Israel tumbang, seluruh dunia diislamkan, saudara. Karena Hamas ini adalah ujung tombak terakhir. Ya, bisa sama ya idenya si Gerd Wider sama saya kok bisa memikirkan bisa sama ya dengan menyampaikan dengan cara yang berbeda ya. Israel itu ibunya tidak tidur demi anak-anaknya perang melawan Islam ini ya, sama seperti yang saya bilang ya, ini masalahnya adalah Hamas adalah ujung tombak Islam terakhir. Kalau Hamas sampai menang, seluruh dunia akan diislamkan, tapi kalau Hamas kalah, seluruh Islam akan tiarap semua. Shalom, shalom. Jadi saya Ya lo, nih ini aja sebentar, tapi saya tertarik itu dengan diplomasinya Amerika ya di PBB waktu mau mengeluarkan resolusi minggu lalu untuk melakukan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen ya dari Dewan Keamanan 15 negara semuanya sudah setuju ya, termasuk Prancis nih beleguk, Eropa ini ya udah mulai beleguk juga ya. Hanya Amerika yang benar-benar, wih dahsyat itu saya lihat itu diplomasinya ya. Dia katakan bahwa Amerika sudah jelas tidak akan mendukung apapun kalau resolusi ini gagal mengutuk Hamas. Ya, jadi satu, Hamas harus dikutuk. Ya, jangan lu ngomong gencatan senjata permanen, ya, seolah-olah mau menekan Israel untuk segera melakukan gencatan senjata. Jadi apa setelah itu gencatan senjata? Nah, nggak ada gencatan senjata itu hanya bisa berlaku satu, PBB, ya Dewan Keamanan PBB jelas-jelas mengutuk Hamas. Jangan lu cuman menekan Israel, ya. Dan menyerukan Hamas, kedua, selain mengutuk ya dengan serangan 7 Oktobernya ya yang biadab dan brutal, kedua menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan pergi dari Gaza. Wih, dahsyat itu kan. Nggak ada tuh selama ini PBB ngomong begitu ya. Lu cuman ngomong minta gencatan senjata ya, ngikutin dramanya Hollywoodnya Palestina. Ya, tetapi diplomasi Amerika ini dahsyat, ngerti banget ya. Biang kisru selama ini ya di Palestina ya semenjak si siapa nih Hamas ya berdiri ya. Kalau dulu PLO ya dia sekarang udah mulai lebih sadar lah ya minimal begitu ya semenjak apa uh, uh, perjanjian Oslo ya minimal dia udah tahu wah dibela sama puluhan negara Arab saja nggak menang, dibela sama Amerika sama RRC sama Korea Utara sama apa namanya Rusia saja dengan senjata-senjatanya nggak menang ya, kalah mulu ya. Israel yang dibela Amerika waktu itu. Nah jadi eh, diplomasi Amerika itu yang benar-benar mengerti sumber masalahnya yang mesti diberesin, akar masalahnya mesti diberesin. Akar masalahnya ini sekarang Hamas di Gaza ya, Hamas menyerang 7 Oktober, makanya harus dikutuk. Ya, ini kelompok teroris ya. Negara-negara Inggris, Eropa kan sebenarnya udah mengakui bahwa Hamas ini teroris, bahkan Arab Saudi sudah mengakui ini teroris, bahkan dari Palestinanya sendiri ini anjing ya kan. Setan ini si Hamas ini ya, memperkaya diri pemimpin-pemimpinnya dengan menghancurkan rakyatnya sendiri, menjual rakyatnya sendiri ya, rakyat Gaza. Nah, kedua, harus lucuti senjata. Ketiga, Hamas harus pergi dari Gaza, keluar ya, hengkang dari Gaza, nggak boleh lagi ada di situ ya. Nah, kalau mungkin tentara-tentaranya lucuti senjata, nggak bisa lagi ya. Nah, jadi
Itu selama nggak ada resolusi yang seperti itu, nggak mungkin ada gencatan senjata dan Amerika akan veto. Ya, jadi cukup satu Amerika untuk memveto 14 negara Dewan Keamanan PBB yang kemarin melakukan resolusi. Ya, dia pikir 14 negara ini bisa berhasil, ya, termasuk Cina, termasuk siapa, Rusia. Ya. Nah, jadi kita tidak akan melakukan usulan gencatan senjata itu. Kami veto adanya kan. Nah, jadi konflik ini keempat lagi malah nggak ada lagi. Hamas itu harus lepaskan itu sisa berapa? Sekitar 58 katanya kan. 58 sandera itu lepaskan. Baru ada gencatan senjata, ya. 58 sandera yang tersisa, ya. Kami tidak dapat membiarkan Dewan Keamanan katanya kan memberi penghargaan atas keengganan Hamas begitu, ya, untuk melakukan apa yang dimulai dengan tindakan brutalnya dia itu 7 Oktober, ya, pembantaian yang paling terburuk orang Yahudi sejak Holocaust, ya, sejak Nazi waktu itu dibantai 6 juta orang. Nah, ini pembantaian paling luar biasa setelah kejadian itu, setelah kejadian 7 Oktober 2023 itu. Nah, jadi kalau resolusi ini dijalankan, itu sama saja kalian itu melegitimasi kelompok teroris yang biadab dan brutal ngebunuh orang sipil, mengarak orang sipil, memperkosa perempuan, anak-anak, ya, dibunuh, ya. Di mana kalian itu punya nilai sebagai satu negara, ya, itu menampar Inggris, Prancis, ya, termasuk negara-negara Eropa, ya, yang dablek begitu. Kalian bisa mensupport dengan resolusi itu untuk gencatan senjata, itu sama saja membiarkan Hamas itu berlama-lama berdiri seperti itu dan nanti akan menyerang lagi 7 Oktober berikutnya. Ya, karena kelompok teroris ini ya memang nggak punya otak begitu, ya, nggak punya nilai begitu. Nah, jadi itu dulu yang mesti diberesin, kata diplomasi Amerika, ya. Ini pembantaian yang terburuk orang Yahudi sejak Holocaust dan benar-benar dengan cara itu mengancam keamanan Israel, ya. Bahkan saat ini Hamaslah biang keladinya yang memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Hamaslah yang terus mengancam orang Israel, menempatkan warga sipil Palestina di Gaza dalam bahaya setiap hari, ya, menggunakan mereka sebagai perisai manusia. Ya, jadi mereka bersembunyi di gorong-gorong, di rumah-rumah penduduk dan fasilitas-fasilitas sipil, rumah sakit, sekolah, bahkan gudang-gudang badan-badan PBB, di mana pekerja-pekerja bawahannya, kelas staff, supervisor, manajer, bahkan sampai direkturnya, ya kebanyakan orang-orang Palestina yang notabene ya kebanyakan sudah disusupin orang-orang Hamas, begitu, dipakai. Dan dia nggak salah lah sampai diserang sama Israel, dihancurkan Israel, mau masjid kek, mau rumah sakit kek, mau gereja kek, mau sekolah kek. Ya, karena dipakai, ya, sebagai tameng. Nah, ini benar-benar teroris yang brutal, nggak ada otaknya, di mana kalau berperang justru rakyatnya yang dijadikan korban, dijadikan perisai, ya. Kalau negara dengan negara, state dengan state berperang, ya semuanya waktu mendeklarasikan militer lawan militer, ya. Rakyat sipil ya efek dari ya sebagian kecil saja, tapi ini enggak, jelas-jelas dipakai kan sebagai tameng, tapi mereka pengecut, ya, giliran perang lepas pakaian semua, lepas semua senjata, disimpan di gudang-gudangnya, makanya dengan gampang ditemukan, ya. Tapi mereka membaur ke rakyat, tenda-tenda, kemah-kemah, sekolah-sekolah, bangunan-bangunan sipil, rumah-rumah sipil, rumah-rumah rakyat di Gaza. Jadi betapa brutal, betapa biadabnya si Hamas ini, begitu. Nah, ini Amerika dengan diplomasinya
mengungkapkan kepada seluruh diplomat yang ada di PBB, ya, termasuk Inggris, Prancis. Lu sama biadabnya kalau begitu, mendukung orang-orang biadab ini terus memerintah dengan gencatan senjata ini. Artinya lu kan nggak apa namanya, mengutuk si Hamas, membuat si Hamas itu harus hengkang dari Gaza. Karena selama Hamas ada di situ ya pasti akan terulang-ulang begini lagi jualannya. Begitu. Nah, ini yang luar biasa dari diplomasi Amerika ya. Kita harus akhiri konflik ini dengan mudah kok. Kalau Hamas lakukan seperti itu, serahkan senjata, sandra, begitu, hengkang dari Gaza, itu beres. Besok juga beres, 1 minggu juga sudah beres, nggak perlu lama-lama lagi bertahun-tahun. Nggak ada, kami akan tolak resolusi itu, kata diplomasi Amerika ya. Nah, ini luar biasa menurut saya. Jadi itu justru yang menjadi solusi. Jadi si pikiran Prancis, Inggris ini ya susah. Karena partai-partai kiri ini, partai-partai buruh seperti Stemmer, ya 20-25 orang diplomatnya anggota legislatifnya ya dari Muslim. Banyak itu udah menyusup ya, uang-uang dari Qatar, uang-uang dari Inggris, uang-uang dari Turki, itu udah masuk, mungkin udah ngasih ke beberapa pejabat-pejabat bulenya Inggris juga ya, termasuk di Prancis. Begitu, termasuk yang di Demokrat itu, Amerika waktu zamannya si Biden ya. Nah, itu ada berapa sepuluhan lebih apa 15-an itu apa 20 saya lupa itu, anggota legislatif dari orang Muslim ya di Demokrat. Mereka masuk pasti ke partai-partai sayap kiri di mana boleh lebih menerima minoritas, melindungi minoritas ya, terutama Islam ya. Nah, kalau partai sayap kanan susah, lebih nasionalis. Nah, jadi diplomat-diplomatnya si Inggris, Prancis juga udah banyak yang dibeli. Jadi kartunya udah dipegang juga. Kalau gua ini gua bongkar. Punya saya hilang atau punya Pak SK hilang ya? Punya nih Pak SK kayak Pak. Pak SK hilang. Pak SK hilang suaranya. Kelihatannya dia baterainya langsung mati nih, nyangkut ini. Pak SK baterainya mati nih. Pandi mau kasih ini? Pandi nanti sambil tunggu Pak. Ya kan, tersign out kan. Pandi ada Hilang ya Pak Paul? Ya Pak SK, lanjut lagi Pak SK. Hilang. Iya iya. Pak SK, Suara saya tadi hilangnya suaranya. sampai mana ya? Yang jadi mendukung mereka jadi Ya, Prime Minister. ya sampai situ. baru sedikit. Baru dikit aja Iya. kok tadi. Lanjut Pak SK. Iya. Jadi mendukung mereka sebagai PM, sebagai leader, sebagai pemenang pemilu, begitu. Nah, jadi memang rakyat Inggris, Prancis itu ya jangan biarkan partai sayap kiri ini menang. Ya, Macron, Stemmer itu nggak ada apa-apanya ya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa membawa Inggris dan Prancis itu maju seperti kayak Trump dengan maganya, ya nggak kelihatan actionnya. Justru hancur kalau menurut saya. Inggris dipegang sama model Stemmer, dipegang sama Prancis dipegang model seperti Macron. Ya. Nah, diplomat Amerika ya di pemerintahannya Trump ini, wah luar biasa ya. Jadi dalam pemerintahannya baru berapa bulan Trump ini, tetapi kerjanya luar biasa begitu. Termasuk di dalam diplomasinya, begitu strong banget. Nah, jadi hanya diplomasi Amerika yang berani dan berani menantang semua 14 dari negara lain dengan pikiran, logika, narasi yang benar-benar wah perlu diacungin jempol begitu loh ya. Bukan karena kekuasaan Amerika sebagai negara superpower, tetapi mengajak orang ya berpikir yang
yang sehat. Ya lu gila aja lu kalau suruh gencatan senjata revolusi sekarang ngikutin orang-orang muslim demo-demo negara-negara oki. Tapi lu nggak ngutuk si Hamas ini yang biang keroknya. Lu nggak mengusir si Hamas ini harus pergi hengkang dari Palestina terus mau minta apa gencatan senjata. Ya pikiran goblok namanya kalau kayak gitu. Malu lu sebagai diplomasi sebagai apalagi negara Western macam Inggris dan Prancis. Ya mau ngikutin dramanya si Hamas. Terus disupport sama negara-negara Muslim dengan model-model takianya. Nah, Amerika bagus ya, nggak gampang ditakiain sama si ini. Apalagi sekarang udah ngerti ya. Bahkan mereka sebenarnya sudah tahu ya waktu di zaman Biden pun di mana si Hamas itu pakai badan-badan institusi-institusi PBB ya United Nation baik di UNICEF, baik di UNRWA, baik di WHO ya badan-badan yang lain ya itu untuk menipu. Bahkan sekarang di Inggris saja tuh sudah mulai dipertanyakan, wah, dana kita bantuan dari pajak orang-orang Inggris ya yang disalurkan ke badan-badan institusi PBB ya United Nation melalui WHO kah, UNICEF kah, UNRWA kah, badan-badan amal yang lain ya, pendidikan lah segala macam ya, badan-badan sosial yang lain, tetapi uang itu ternyata diberikan tunai. Dan tunai itu dipegang karena pemerintahan di Gaza itu pemerintahnya si Hamas. Gitu. Jadi uang itu dipakai ya. Nah, justru ini sekarang lagi diselidikin. Jangan-jangan ini dipakai banyak uang dananya selain yang dia dapat bantuan dari Qatar, Turki, dan Iran. Dipakai bikin gorong-gorong, bikin senjata dengan alih-alih ngomongnya bantu rakyat Gaza untuk sekolah, untuk pendidikan, untuk air minum, untuk kesehatan, untuk obat-obatan. Nggak ada. Sebagian disunat itu untuk perang dan sebagian dipakai mereka untuk mengumpulkan kekayaan, hidup enak di Qatar. Petinggi-petinggi Hamas itu. Ya, rakyatnya dikorbankan. Nah, makanya rakyatnya akan selalu dibikin supaya bergantung terus kepada Hamas. Nggak apa-apa rakyat Hamas itu, rakyat Gaza itu mengemis-ngemis. Ya kan mental mereka ya mengemis. Dibiarkan ada pembiaran supaya apa? Bergantung mereka. Jangan dibiarkan jadi pintar, jangan dibiarkan seperti kayak maju kayak Singapura. Kalau maju kayak Singapura, ya kayak trading kan di situ kan nggak ada sumber daya alam apa-apa di Gaza itu ya nggak ada sumber minyak, nggak ada sumber emas, ya cuman laut aja paling bisa dibikin pariwisata seperti idenya si Trump, ya Riveranya Timur Tengah lah minimal dibangun daerah situ. Nah, jadi uang-uang ini dia pakai ya untuk membodohi rakyat Palestina supaya terus bergantung kepada Hamas. Ya yang penting cukup aja lah $100, $200, jangan terlalu banyak pinter-pinter. Kalau dibikin seperti Singapura, ya mereka nggak dapat apa-apa. Yang dapat justru rakyat Gazanya yang maju. Petinggi-petinggi Hamasnya ini nggak bisa kaya, nggak bisa nyunat uang, ya. Jadi kalau dibikin kayak Singapura, kayak Rivera ini, ya dia nggak dapat apa-apa. Nah, jadi dibiarkan dicengkeram rakyat Palestina ini supaya bergantung kepada Hamas. Nah, jadi hal-hal seperti ini, wah dibaca sama Amerika dengan kepemerintahan Trump yang baru berapa bulan ini, dengan clear, dengan jelas, mereka ngerti duduk masalahnya. Sehingga dia bagaimana harus bersikap diplomasinya terhadap geopolitik yang ada di Palestina, Israel dan negara sekitarnya, Timur Tengah dan dunia, termasuk di PBB, United Nation. Ya, kita bisa mengakhiri konflik. Amerika dengan cepat bisa mengambil keputusan, besok pun bisa, minggu depan pun bisa, asal satu sumber masalahnya ini, ya menyerahkan, meletakkan senjata, ya lepaskan para sandera, ya dan beri label itu si Hamas memang kelompok teroris harus dibubarkan
hengkang dari Gaza, begitu. Ya, kalau nggak ada, ya perang, eliminasi terus, delete. Amerika akan mendukung Israel. Prancis, Israel, Prancis, Inggris mau ribut sama Amerika, habis lah lu. Ya, dibiarin aja si Rusia nyerang lu, habis lu, nggak bisa apa-apa, gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi satu-satunya negara di PBB diplomasinya yang berani kami mengutuk Hamas harusnya dan mengajak semua, harusnya PBB itu resolusinya mengutuk Hamas adalah pengecut, kelompok-kelompok orang-orang jahat ya yang memicu konflik brutal 7 Oktober. Nah, resolusi itu harusnya seperti itu gitu loh. Amerika katakan seperti itu. Kalau Israel kan dia membela diri. 7 Oktober diserang, mana ada negara 1.000 orang lebih diserang, diperkosa, dipertontonkan di jalan, masa dibiarin? Apalagi dia punya kekuatan yang luar biasa. Dihitung dalam 2 jam aja kalau mau dinuklir, habis itu seluruh rakyat Palestina. Mana bisa ngelawan apa-apa. Iran aja nggak bisa apa-apa diserang. Ya. Nah, jadi jangan dibiarkan teroris ini, kelompok Hamas ini setara dengan Israel, jauh berbeda. Itu kesetaraan yang palsu, kata si diplomasi Amerika ya. Wah, itu luar biasa begitu. Karena yang satu ini kelompok yang berbahaya, kelompok yang suka bikin eh, takia, hoak, pembohongan publik, begitu provokasi ya dengan drama-drama ininya, tetapi untuk segelintir pemimpin-pemimpinnya memperkaya diri bahkan membahayakan rakyatnya sendiri ya. Nggak ada gencatan senjata permanen ya, nggak ada gencatan senjata tanpa syarat yang diharapkan dari 14 negara itu. Kami menolak. Wah, itu luar biasa kalau menurut saya ya. Jadi bahkan dia singgung lagi, Hamas ini ya hanya bikin bencana, hanya untuk memperkaya diri, mengorbankan orang-orang Palestina ya, untuk mendapatkan makanan, air bersih, bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga PBB dan negara-negara lain dalam mengatasi kelaparan, kehausan, begitu. Tetapi selama ini dibajak, selama ini disunat, selama ini bahkan dirampok, udah di tangan-tangan rakyatnya sendiri datang ke rumah-rumah ngambil. Nah, makanya rakyatnya mencak-mencak. Wah, itu dibaca semua sama Amerika ya. Dan dinyatakan di dalam sidang itu luar biasa, begitu clear begitu. Ya, jadi kami tidak akan membiarkan resolusi ini bergulir tanpa tadi itu tuntutannya, harus sengkang, harus tinggalkan. Dan ini kalau menurut saya ya itu yang benar-benar menjawab. Ya, jadi selama ini ya PBB ini ya dodol juga semuanya mereka ya, termasuk negara-negara Eropa ya yang banyak dikuasai dari pemerintahan sayap kiri ini mandul semua ya. Jangan-jangan udah banyak dikasih iming-iming semua itu. Jadi kartu-kartunya udah pada dipegang ya. Makanya Amerika itu luar biasa ya, tahu banget dia. Kita hentikan zaman Trump ini USAID. Kita berhentikan semua tuh bantuan-bantuan UNICEF lah, WHO lah, segala UNRWA lah, matikan itu, berhentikan. Itu menghemat banyak ribuan triliun. Kalau kita mau bantu, kita bantu jelas G2G. Nggak ada lagi pakai model PBB nih. PBB udah pada disusupin semua nih sama kadrun-kadrun. Ya, bahkan beberapa orang bule-bulenya jangan-jangan udah dikasih janda, udah dikasih janda-janda muslim sama uang, beberapa uang seperti kayak di Harvard semua itu. Ya, itu Pak Paul. Jadi menurut saya dahsyat ya. Amerika ini memang berbeda cara ininya. Beda caranya. Memandangnya tajam. Iya, gitu. Beda jauh. Oke. Karena di sana sudah lebih, kita akan lanjutkan besok. Kita tetap live ya. Kita usahakan tetap selalu jam 9 ya, dan kita selesai jam 12 lebih-lebih dikit. Terima kasih buat Pak SK, Pak Ompung, dan Sendar Ratko, dan teman-teman yang lainnya semuanya. Itu benar, ini Pak Dedi diam aja nih, nggak ada suara nih ya.
Tadi panggil-panggil nggak datang-datang nih Pak Teddy. Apa ya sudahlah. Oke, saudara-saudara kita sudahi, kita akan tampilkan sebentar ya. Aduh, Yayasan Damai belum jadi lagi videonya ya. Ini lagi dibikin sama orang baru, kita ada orang baru yang untuk multimedia ya. Oke, kita tutup aja langsung. God bless you semuanya. Terima kasih buat semua donasi Anda untuk Yayasan Damaris, Damar Kasimun Pagi. Tetap kita kasih makan Indonesia. Ya, mau bubar-bubar, yang penting kita kasih makan adalah tugas gereja. Tugas kita adalah gereja ya. Kita akan kasih makan, sama seperti kita di Den Haag kita kasih makan. Doakan saya, rencananya kita mau pindah ya. Rencananya kita mau pindah dari gedung ini, karena satu terlalu mahal ya. Kedua, kita nggak bisa apa-apa di sini ya. Kita kalah sama gereja Indonesia, kita didikte terus, dan saya keberatan. Sehingga kita nggak bisa bikin apa-apa di sini. Duitnya banyak habis, tapi kita didikte. Bukannya kita bisa bekerja sama, tapi mereka terlalu sombong untuk diajak kerjasama ya. Jadi kita mentok di sini. Jadi kita rencananya mau pindah ke tengah kota, tempatnya lebih kecil, tetapi satu lebih murah, dan kita juga bisa ada kamar-kamar untuk pastori di sana, dan kita juga bisa bikin penginjilan ya, semacam apa namanya, kita rencananya untuk Christian Center. Kalau malam kita bikin cafe jazz ya, karena saya juga bisa main piano jazz juga ya, anak saya juga bisa, dan ada beberapa teman yang senang. Jadi kita juga ada datangan dari Indonesia ya, beberapa pemain musik yang keren-keren. Jadi kita mau bikin di situ sehingga kita semua bisa penginjilan ya, kita nyanyi lagu-lagu light jazz ya, soul, blues, malam, siang, untuk kita kasih makan orang-orang Dark Lawson, karena dekat dengan orang komunitas itu ya. Dark Lawson itu di sekitar kafe-kafe. Doakan saudara ya, doakan, support, kita akan terus kerjakan sesuai untuk penginjilan, sesuai yang Tuhan mau, serahkan kepada Tuhan. Support terus ya untuk pelayanan Eropa, kode 77, jangan lupa ke Damar Kasih, dan teman-teman yang lain juga kita ada beberapa proyek-proyek ya yang di NTT untuk kita bikin rumah. Kita sudah bikin 2 rumah ya. Oh sebentar ya, aduh saya lupa, Pak Enado minta tolong Pak Enado kirim bikin filmnya. Oke, mulai besok kita update lagi ya video untuk NTT ya saudara ya. Saya lupa itu ya. Kita sudah bangun 2 rumah ya di sana ya, di Soe ya. Kita juga masih mau terus bangun beberapa rumah lagi dan bikin gereja di sana ya. Luar biasa pelayanan dari YouTube komunitas ini, berkat Tuhan gerakan hati Anda sekalian untuk support. Tapi untuk Eropa ini memang saya ini mati-matian ya untuk Eropa ini. Sama seperti tadi Gerd Wilder bilang, Israel ini adalah batas grens-nya ya, the last grens dari Islam ini. Begitu Israel tumbang, seluruh dunia diislamkan. Begitu Israel tumbang, seluruh dunia diislamkan saudara. Karena Hamas ini adalah ujung tombak terakhir. Ya, bisa sama ya idenya si Gerd Wilder sama saya, kok bisa memikirkan bisa sama ya, dengan menyampaikan dengan cara yang berbeda ya. Israel itu ibunya tidak tidur demi anak-anaknya perang melawan Islam ini ya. Sama seperti yang saya bilang ya, ini masalahnya adalah Hamas adalah ujung tombak Islam terakhir. Kalau Hamas sampai menang, seluruh dunia akan diislamkan. Tapi kalau Hamas kalah, seluruh Islam akan tiarap semua.